Kenapa guru dari pemilik afirmasi cerdik 100% bisa dinyatakan tidak lulus? Karena memiliki afirmasi cerdik 100%, maka kelimanya secara otomatis langsung mendapatkan poin tertinggi kompetensi teknis, yakni 450. Kali ini kita membahas mengenai ternyata pemilik afirmasi cerdik 100% bisa tak lulus seleksi P3K Guru 2023. Ini penyebabnya. Nah, bagaimana ceritanya jika kita seorang guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan dipastikan nilainya 100% bisa tidak lulus seleksi P3K Guru 2023. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share, dan tetap dukung channel kita agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. Dilansir dari pojok 1, meskipun seorang guru sudah memiliki afirmasi cerdik 100%, bukan jaminan lulus seleksi P3K Guru 2023. Bisa saja guru pemilik afirmasi cerdik 100% tersebut malah dinyatakan tidak lulus seleksi P3K Guru 2023. Kenapa guru dari pemilik afirmasi cerdik 100% bisa dinyatakan tidak lulus? Nah, karena itu silahkan simak penjelasan di dalam artikel ini agar hal buruk tersebut tidak terjadi kepada Anda. Seperti diketahui, afirmasi sertifikat pendidik atau sertik merupakan nilai tambahan bagi guru honorer pada seleksi P3K Guru 2023. Kebijakan ini diberlakukan untuk mempermudah guru honorer agar bisa lulus seleksi P3K Guru. Afirmasi atau penambahan nilai kompetensi teknis untuk P3K Guru 2023 ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K 2023 untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Afirmasi cerdik tersebut akan didapatkan peserta seleksi P3K Guru 2023 setelah menjalani seluruh tes yang telah ditetapkan panitia seleksi atau pansel. Nah, jadi ini diberitahukan bahwa afirmasi cerdik itu akan didapatkan setelah menjalani seluruh tes yang telah ditetapkan panitia seleksi atau pansel. Usai dinyatakan lulus melalui pengumuman hasil seleksi, maka peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan penempatan, baik itu pelamar kebutuhan khusus maupun pelamar kebutuhan umum. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai passing grade atau ambang batas, dalam diktum ke-25 SK tersebut diterangkan bahwa ada total 145 soal yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh setiap peserta. Masing-masing subtes memiliki jumlah soal dan pembobotan nilai yang berbeda. Nah, ini harus kita ketahui, masing-masing tes tersebut memiliki pembobotan nilai yang berbeda dengan rincian seleksi kompetensi teknis 90 soal, seleksi kompetensi manajerial 25 soal, seleksi kompetensi sosial kultural 20 soal, wawancara 10 soal. Sementara untuk pembobotannya, kompetensi teknis pelamar, kebutuhan khusus, jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 5, tidak dijawab bernilai 0. Kompetensi teknis pelamar kebutuhan umum, jawaban benar bernilai 5, dan jawaban salah atau tidak dijawab bernilai 0. Nah, ini dia perbedaan antara kebutuhan khusus dan kebutuhan umum dalam kompetensi teknis.
Jika kebutuhan khusus, jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 5. Sedangkan dalam kebutuhan khusus, jawaban benar bernilai 5. Tidak ada paling rendah 1, dan jawaban salah atau tidak dijawab bernilai 0. Sedangkan dalam kebutuhan khusus itu tidak ada jawaban yang salah. Lalu kompetensi manajerial, jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 4, tidak dijawab 0. Kompetensi sosial kultural, jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 4, tidak dijawab 0. Wawancara, jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 4, tidak dijawab 0. Jadi, untuk diketahui, nilai kumulatif tertinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Sementara, untuk nilai kumulatif tertinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini dia rinciannya. Seleksi kompetensi 450, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 180, dan wawancara dengan nilai 40. Sedangkan untuk nilai ambang batas atau terendah adalah sebagai berikut. Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan ambang batas 117. Nah, kedua seleksi ini dijumlahkan dengan ambang batas atau dengan nilai 117, wawancara 24. Penjelasan selanjutnya di diktum ke-31 disebutkan bahwa pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Sedangkan pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Nah, ini dia perbedaan antara kebutuhan khusus dan kebutuhan umum dalam dinyatakan lulus atau tidak. Nah, dalam kebutuhan khusus dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar, sedangkan pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Namun, bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik atau serdik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar di Kemendikbudristek mendapat nilai 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Sebagai penerapan afirmasi serdik 100% ini memungkinkan terjadi perolehan nilai kumulatif atau nilai akhir yang sama dari sejumlah peserta. Penyebabnya karena pemilik afirmasi serdik 100% dipastikan mendapatkan nilai tertinggi untuk kompetensi teknis yakni 450. Nah, jika terdapat nilai kumulatif atau nilai akhir yang sama, maka akan dilakukan perankingan atau pengurutan. Oke, jadi ini dia komponen yang diperhatikan jika terdapat nilai akhir yang sama. Oke, ini dia. Yang pertama, nilai kompetensi teknis tertinggi. Yang kedua, nilai kompetensi manajerial tertinggi. Yang ketiga, nilai kompetensi sosiokultural tertinggi. Selanjutnya, nilai wawancara tertinggi. Dan yang terakhir itu adalah usia tertua. Nah, kita contoh kasus. Misalnya digambarkan demikian. Terdapat sisa 3 formasi untuk suatu formasi yang diperebutkan 5 peserta pelamar umum atau P4. Oke, jadi ada 3 formasi yang diperebutkan 5 peserta pelamar umum atau P4. Peserta 1, 2, 3, 4, dan 5 sama-sama memiliki afirmasi serdik 100%. Nah, ini kasusnya kelima peserta tersebut memiliki serdik dan mendapatkan nilai 100%. Nah, kelimanya juga memiliki nilai kompetensi teknis murni yang berbeda, tapi seluruhnya lolos ambang batas. Karena memiliki afirmasi serdik 100%,
maka kelimanya secara otomatis langsung mendapatkan poin tertinggi kompetensi teknis, yakni 450. Oke, jadi karena memiliki cerdik, maka afirmasinya mendapatkan nilai 450. Lalu, apa penyebab pemilik afirmasi cerdik 100% dinyatakan tidak lulus? Nah, bagaimana ceritanya yang memiliki cerdik 100% tidak lulus? Kita buat simulasi pertamanya. Dari kelima peserta tersebut, peserta kelima ternyata mendapat skor 20 untuk wawancara. Oke, peserta kelima mendapat skor 20 untuk wawancara, maka secara otomatis peserta kelima menyatakan tidak lulus seleksi P3K Guru 2023. Meski nilai akhir merupakan yang tertinggi dan nilai pada tes lainnya di atas ambang batas dan memiliki afirmasi cerdik 100%. Hal itu terjadi lantaran ambang batas untuk wawancara adalah 24. Nah, simulasi kedua, dari 4 peserta tersisa, karena seluruh nilai pada masing-masing tes sama-sama di atas ambang batas, maka mereka dinyatakan lolos passing grade. Dengan demikian, akan dilakukan perankingan atau pengurutan berdasarkan urutan sebagai berikut. Jika nilai akhir sama, maka akan dicari nilai kompetensi teknis tertinggi. Yang kedua, jika kompetensi teknis sama, maka akan dicari nilai kompetensi manajerial tertinggi. Yang ketiga, jika nilai kompetensi manajerial sama, maka akan dicari nilai kompetensi sosiokultural tertinggi. Yang keempat, jika nilai kompetensi sosiokultural sama, maka akan dicari nilai wawancara tertinggi. Dan yang terakhir, jika nilai wawancara sama, maka akan dicari usia yang lebih tua. Jadi urutannya yang pertama adalah yang dilihat nilai kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga sosiokultural, yang keempat wawancara, dan yang terakhir dilihat adalah usia yang lebih tua. Itulah penjelasan penyebab pemilik afirmasi cerdik 100% bisa dinyatakan tak lulus seleksi P3K Guru 2023. Nah, itulah dia yang harus kita perhatikan. Walaupun sudah memiliki cerdik 100%, akan tetapi bisa saja tidak lulus seleksi P3K Guru 2023 dengan 5 ketentuan ataupun jika dilakukan perankingan atau pengurutan berdasarkan urutan dari yang kelima tersebut. Dan yang pertama, kompetensi. Yang kedua, nilai kompetensi manajerial. Yang ketiga, kompetensi sosiokultural tertinggi. Yang keempat, nilai wawancara tertinggi. Yang kelima, dicari usia yang lebih tua. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. Terima kasih, see you next video.